Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita banyak bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Yang dengan karunia tersebut kita senantiasa mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang kemudian Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan, nikmat kesempatan untuk kemudian bisa menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang bisa mendapatkannya disebabkan karena kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan, contoh yang terbaik untuk kita menjalani kehidupan kita di permukaan dunia ini. Makanya jamaah sekalian rahmatilah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita menegaskan bahwasanya ketika kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah diri adalah sunnah yang melekat pada diri kita, maka dia bukan hanya sekedar gaya atau style saja, akan tetapi yang kita harapkan dari sunnah-sunnah yang kita lakukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana dia menjadi ladang pahala yang senantiasa mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian, kita berharap dengan sunnah-sunnah yang melekat pada diri kita jamaah sekalian, maka kita berharap setiap waktunya, setiap detiknya kita harapkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di tengah banyaknya dosa-dosa yang senantiasa kita lakukan, baik kita sadari maupun tidak, yang senantiasa kita berharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menutupi dosa-dosa kita yang begitu banyak. Jamaah sekalian rahmatil Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan mengingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, di mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jaza ma'al idzamal bala wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya lahu falahu ridha wa man sakhita falahu sakhit." Jamaah sekalian rahmatilah Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya balasan yang besar merupakan
pahala yang besar, merupakan balasan untuk ujian yang berat. Wa inna Allah idza 'abba qauman, sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahu, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka mereka akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak suka, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jamaah sekalian rahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas kepada kita bahwasanya sesungguhnya dunia ini adalah ujian untuk kita. Maka jangan berharap bahwasanya ketika ada yang mengatakan saya telah salat, saya telah bersedekah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, kemudian tidak mau tertimpa ujian dan cobaan. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, dengan hadis ini mempertegas kepada kita bahwasanya hakikat dunia ini adalah ujian dan cobaan untuk kita. Ujian dan cobaan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, jangan kita mengatakan bahwasanya ujian dan cobaan itu hanya milik orang-orang yang kemudian lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lainnya jamaah sekalian dari hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya sesungguhnya semakin berat ujian, maka insyaallah bagi orang-orang yang beriman, maka pahalanya akan semakin besar. Dan ini yang harus senantiasa kita harus pahami jamaah sekalian, bahwasanya ketika datang ujian dan cobaan, maka hendaknya kita bersabar, karena di balik ujian dan cobaan tersebut ada pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan jamaah sekalian untuk orang-orang yang beriman itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita jamaah sekalian. Maka hendaknya jamaah sekalian, terutama dengan datangnya musibah ini COVID-19 jamaah sekalian, maka hendaknya kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa jamaah sekalian? Paling minimal dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan doa-doa kita, dan yang kedua adalah usaha dan ikhtiar kita. Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau senantiasa menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya, dan tidak terlepas dengan ikhtiar dan usaha yang beliau lakukan. Dan sebaik-baik contoh untuk kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya jamaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami ketika ujian dan cobaan ini merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah, mari kita dengarkan perkataan dari Luqman, salah seorang soleh, yang dimana beliau berpesan kepada anaknya bahwasanya, wahai anakku, sesungguhnya emas dan perak itu diuji dengan api. Adapun orang-orang yang beriman akan Allah uji dengan ujian dan cobaan. Maka jamaah sekalian, semoga dengan ujian dan cobaan yang datang kepada kita akan menjadi peningkat kemuliaan kita, kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini jamaah sekalian. Dan pelajaran yang terakhir jamaah sekalian dari hadis yang kita bacakan, bahwasanya barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kemudian tidak suka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berputus asa, maka untuk mereka adalah azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka hendaknya jamaah sekalian, dalam kehidupan kita senantiasa kita mengembalikan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah memahami bahwasanya ujian dan cobaan merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya jadikan diri kita lapang dan senantiasa bersabar dengan ujian dan cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa jamaah sekalian? Dengan jalan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melakukan ikhtiar dan usaha dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Karena kita memahami hakikat dari dunia ini adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam tidaklah diturunkan ke dunia ini melainkan disebabkan sebuah kesalahan yang dilakukannya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkan ke dunia ini sebagai apa jamaah sekalian? Untuk kemudian mencuci dosa-dosa kita, untuk menguji kita siapa yang bisa melewatinya untuk kemudian bisa kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, mari kita senantiasa banyak berdoa dan berikhtiar. Karena jamaah sekalian, Allah telah mengingatkan kepada kita. Allah tidak mengubah suatu kaum, tidak akan pernah mengubah suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Artinya jamaah sekalian, Allah ingin melihat usaha kita sebelum Allah memberikan perubahan-perubahan yang lebih besar dari usaha-usaha kita jamaah sekalian. Dan ini bukan hanya dengan hal ujian, bahkan dengan persoalan hidayah jamaah sekalian harus diusahakan. Sebagaimana yang nampak di hadapan kita jamaah sekalian. Sekalipun misalnya orang itu adalah ulama, ustaz, akan tetapi anaknya kemudian tidak berusaha untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang-orang yang kemudian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya jamaah sekalian. Sekalipun mungkin orang tuanya adalah bukan orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi anaknya kemudian berusaha untuk melakukan kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah pun akan menghampirinya. Artinya jamaah sekalian, dalam kondisi saat ini mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar. Jangan kemudian ada yang mengatakan, "Pak Ustaz, semua orang akan mati." Betul, semua orang akan mati. Akan tetapi jamaah sekalian, sekiranya kematian itu semudah membalikkan tangan, maka itu adalah sesuatu yang kemudian kita sukai. Akan tetapi proses untuk menuju hal tersebut, sakit itu adalah sesuatu yang berat. Dan mungkin tidak sedikit orang-orang yang kemudian di masa sakitnya kemudian berputus asa, kemudian datang setan kepadanya sehingga menggelincirkan dirinya untuk kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari yang mulia ini jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة